minggu ketiga itu inflasi Kota Malang masih di atas inflasi nasional maupun inflasi Jawa Timur. Tapi karena pada minggu-minggu terakhir Pak Wali Kota bersama tim akhirnya memutuskan untuk mendirikan yang namanya warung tekan inflasi. Itu pun atas arahan dari kami BPS. Kalau sebaiknya warung tekan inflasi itu tidak di kecamatan, tidak di kelurahan, sebaiknya atau tidak di luar atau jauh dari pasar. Karena apa? Karena BPS itu datanya di pasar. Iya. Nawak Ngalam, inflasi bukanlah hal yang asing dari telinga kita. Dan di era dinamika ekonomi seperti ini, pemerintah Kota Malang dan BPS Kota Malang juga menghadapi banyak sekali tantangan mengenai inflasi yang semakin kompleks setiap harinya. Dan perlunya ada sinergitas antara Badan Pusat Statistik Kota Malang dan juga pemerintah Kota Malang. Podcast kali ini kami memiliki kesempatan emas untuk turut berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang, Bapak Umar Syafudin, di mana beliau juga hari ini akan sharing wawasan tentang inflasi dan juga strategi ya Pak ya, bersama Pemkot Malang dalam mengatasi inflasi di Kota Malang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Selamat pagi, salam sehat selalu. Alhamdulillah kami sehat-sehat semua. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Untuk mungkin Nawak Ngalam yang belum familiar nih sama Pak Umar Syafudin, mungkin boleh perkenalan diri dulu Bapak. Ya terima kasih. Jadi saya Pak Umar Syafudin, Kepala BPS Kota Malang. Jadi mungkin masih termasuk baru, karena baru bulan November tahun 2023 kami promosi ke BPS Kota Malang, yang sebelumnya kami ada di BPS Provinsi Jawa Timur. Mungkin khusus untuk inflasi ini adalah juga merupakan kegiatan dan pekerjaan kami. Karena sebelumnya saya di BPS Provinsi Jawa Timur malah mengurusi inflasi hampir seluruh provinsi di Jawa Timur. Jadi insya Allah nanti kalau berbincang-bincang masalah inflasi kita bisa lebih dalam. Mungkin seperti itu Mbak. Baik, tadi kita juga sudah lihat ya Pak, CV-nya Pak Umar sendiri itu banyak sekali keliling BPS di provinsi di Jawa Timur ya Pak. Pernah di Madiun juga, pernah di Pemprov Jawa Timur juga ya Pak ya. Itu bagaimana tuh Pak? Mungkin ceritakan perjuangannya dan juga perjalanannya Bapak nih keliling BPS Jawa Timur. Sebetulnya untuk BPS Kota Malang ini saya kembali lagi ke sini. Karena sebelum di keliling ke Jawa Timur, sebelumnya saya juga ada di BPS Kota Malang. Hampir 8 tahun saya ada di BPS Kota Malang. Saya sebagai KTU di BPS Kota Malang, Mbak. Nanti pada tahun 2019 saya dipromosikan menjadi Kepala BPS Kota Madiun. Alhamdulillah di Kota Madiun juga merupakan salah satu kota penghitung inflasi. Terus setelah di Kota Madiun saya juga dimutasi atau dipindah ke BPS Provinsi Jawa Timur. Mungkin itu perjalanan saya dari BPS Provinsi Jawa Timur. Pada bulan November tahun 2023 saya kembali ke BPS Kota Malang. Alhamdulillah saya kembali ke rumah. Kembali ke rumah ya Pak, karena memang aslinya Pak Umar sendiri orang Kota Malang ya. Baik, dan juga berbicara soal inflasi nih Pak, untuk tema kita kali ini ya. Itu kan pastinya banyak sekali Nawak Ngalam yang juga mungkin belum familiar nih sama istilah inflasi. Boleh dong Pak dijelaskan mungkin istilah inflasi itu seperti apa dan kondisi inflasi di wilayah Kota Malang ini seperti apa juga Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya inflasi ini adalah merupakan kenaikan dari beberapa komoditas yang mungkin Nawak Malang nggak tahu ya, bahwa inflasi itu bukan hanya berdasarkan komoditas-komoditas bahan pokok aja. Tapi kami BPS, terutama di BPS Kota Malang ini hampir mendata sekitar 382 komoditas. Jadi banyak sekali komoditas-komoditas untuk menghitung inflasi. Mungkin banyak masyarakat di sana tahunnya inflasi hanya mungkin bahan-bahan pokok seperti beras, seperti minyak goreng dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, karena kami harus mendata sekitar 382 komoditas hampir di seluruh nggak hanya di bahan pokok, jadi ada di biaya pendidikan, ada di transportasi dan lain sebagainya lah. Jadi banyak sekali yang kami jumpai atau kami data di lapangan, sehingga dari kumpulan 382 komoditas itu yang akhirnya nanti terbentuk yang namanya indikator inflasi.
Oke, seperti itu ya Pak ya. Memang kompleks sekali ya kalau soal inflasi ini. Apalagi kan yang biasa Nawang Alam dengar mungkin tentang bahan pokok saja. Jadi kayak ada kenaikan harga cabai gitu ya Pak, kenaikan harga telur. Nah kalau sama Pemkot Malang juga nih Pak, sinergitasnya antara terkait sama pengumpulan data untuk inflasi ini bagaimana Pak? Ya terima kasih. Jadi untuk sinergitas sebetulnya kami ini adalah lembaga independen. Jadi BPS Kota Malang ini khususnya menghasilkan indikator inflasi, sebetulnya tidak boleh ada kerjasama dengan pihak manapun, baik itu Pemkot, BI atau TPID dan lain sebagainya. Karena memang kami ini adalah instansi vertikal yang khusus untuk menyediakan indikator-indikator yang diperlukan oleh pemerintah. Salah satunya ya inflasi ini. Jadi kami mendata di lapangan dengan organik yang ada di BPS Kota Malang sendiri. Jadi tim kami yang ada di BPS Kota Malang sendiri, karena pendataan itu harus dilakukan oleh tim kami, karena itu kita tidak boleh katakanlah bekerja sama dengan pihak lain dalam hal pendataan. Tapi hasil dari indikator yang kita dapat, misalnya hasil dari indikator yang nama inflasi, yaitu yang bisa kita rilis. Jadi kami ini pertama merilis setiap bulan, setiap tanggal 1 Mbak. Jadi kalau katakanlah nanti tanggal 1 April, itu saya adalah merilis data inflasi bulan Maret. Jadi selama bulan Maret, data inflasi keluar tanggal 1 bulan April. Dan kami rilis. Jadi kami melakukan rilis inflasi untuk semua kalangan, baik itu masyarakat, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Ya, dari data-data yang ada, kami rilis itu, di situ kami jelaskan bagaimana inflasi pada bulan tersebut. Jadi apa-apa komoditas-komoditas yang menyumbang inflasi pada bulan Maret misalnya. Terus apa-apa komoditas yang menghambat inflasi pada bulan Maret dan lain sebagainya. Jadi apa-apa komoditas-komoditas apa saja yang menjadi penyokong dari inflasi kami beberkan. Jadi ada 10 komoditas utama apa misalnya, itu yang kami paparkan kepada atau kami rilis kepada masyarakat atau kepada pemerintah kota. Kalau boleh tahu dirilisnya di mana nih Pak untuk datanya? Data kami rilis setiap bulan di kantor BPS Mbak. Jadi kami mengundang stakeholder, mengundang Pemkot, mengundang wartawan juga, termasuk mengundang beberapa media dan lain sebagainya. Sehingga selain kami rilis secara offline, kami juga rilis secara online, jadi lewat YouTube juga setiap tanggal 1. Yang kedua, setelah rilis kami pasti akan mempublikasikan data tersebut di website kami. Jadi kalau masyarakat butuh, pemerintah kota butuh, itu tidak perlulah misalnya harus berkunjung ke BPS Kota Malang, lewat website BPS Kota Malang pun bisa langsung diunduh. Selain itu kami juga punya yang namanya Moistat. Jadi artinya sekarang kan semua orang kan pegang HP ya. Jadi dari HP itu kita juga punya yang namanya inovasi mengenai Moistat. Dari Moistat itu ada seluruh data yang ada di BPS Kota Malang, termasuk inflasi. Jadi kalau kepingin katakanlah tahu inflasinya bulan Maret, teman-teman kira-kira ngalam lah, tinggal download aja di Play Store, itu ada Moistat, itu punyanya Kota Malang, bisa dilihat apa-apa data yang kita keluarkan. Itu tadi ya Nawang Alam ya, jadi mungkin bisa langsung dicari juga sekarang mungkin buat kamu yang tertarik juga sama inflasi di Kota Malang. Tapi juga kalau boleh tahu nih Pak, kan BPS ini juga menganalisis, terus juga memahami tren inflasi di Kota Malang. Ini kebetulan untuk tren inflasi di Kota Malang seperti apa nih Pak sekarang? Ya terima kasih. Jadi untuk tahun 2023 kemarin, sebetulnya inflasi Kota Malang secara tahunan ya. Jadi inflasi itu sebetulnya dipublis bulanan, ada yang tahunan, ada yang namanya kumulatif. Jadi inflasi M2M itu mantuman itu adalah inflasi bulanan. Jadi itu adalah perkembangan dari indeks harga konsumen bulan Maret dibandingkan bulan Februari atau bulan April dibandingkan bulan Maret. Tapi kalau inflasi YoY atau year on year itu adalah tahunan. Jadi misalnya adalah perbandingan indeks harga konsumen di bulan Maret dibandingkan dengan bulan Maret tapi tahun sebelumnya. Terus ada juga yang namanya
inflasi year to date itu adalah sebetulnya inflasi kumulatif. Itu adalah kumulatif dari inflasi, misalnya ini bulan Maret ya, itu adalah kumulatif dari inflasi bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi selalu inflasi itu diukur dengan 3 hal tersebut. Jadi masyarakat mungkin bisa membedakan apa itu inflasi mantuman yang bulanan, apa itu yang tahunan, dan apa itu yang kumulatif. Yang untuk tahunan, khususnya untuk tahun 2023 kemarin, alhamdulillah inflasi Kota Malang ini kalau dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur maupun inflasi nasional masih lebih rendah. Lebih rendah daripada inflasi Jawa Timur dan inflasi Kota Malang. Tapi untuk inflasi berjalan, kemarin yang terakhir adalah kita rilis inflasi bulan Februari ya, karena ini bulan Maret. Nanti bulan April kita baru rilis yang inflasi bulan Maret. Jadi inflasi yang bulan Februari itu inflasi Kota Malang mantumannya sebesar 0,5, tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Timur maupun inflasi nasional. Tapi kalau inflasi year on year atau inflasi tahunan dan inflasi year to date-nya itu masih di bawah inflasi nasional maupun inflasi Provinsi Jawa Timur. Super sekali berarti ya Kota Malang ya Pak. Biasanya yang dipakai itu adalah inflasi tahunan dari yang 1 tahun. Kumulatif karena pemerintah maupun BI itu selalu mentarget inflasi, tidak hanya inflasinya BPS Kota Malang ya, tapi inflasi seluruh nasional. Itu kalau tahun kemarin tahun 2023 itu target dari BI adalah 3 ± 1. Itu masih rentang yang baik lah katakanlah di tahun 2023 kemarin. Tapi untuk tahun 2024 ini agak berubah. Jadi targetnya atau estimasinya adalah 2,5 ± 1. Jadi artinya kalau ada inflasi yang masih di antara 1,5 sampai dengan 3,5 itu masih dikatakan intervalnya dari target BI. Gitu ya Pak ya. Jadi kan ini juga BPS ini kan tadi Bapak bilang adalah berdiri sendiri gitu ya Pak, badan yang berdiri sendiri. Bagaimana nih caranya BPS ini memberikan rekomendasi atau saran kepada Pemkot Malang nih Pak? Ya. Jadi mungkin sekarang ini lebih enak, lebih fleksibel. Jadi pertama selain sosialisasi kita laksanakan setiap itu rilis ya. Kita selalu pada waktu ada forum HLM namanya, jadi High Level Meeting TPID, tim pengendali inflasi daerahnya pemerintah Kota Malang, sama BI, sama Forkopimda dan stakeholder lainnya, itu biasanya melaksanakan yang namanya HLM. Baik 1 bulan, kadang 2 bulan, itu selalu BPS dijadikan sebagai narsum. Karena memang sebetulnya BPS ini tidak diperbolehkan menjadi anggota TPID. Tapi strukturnya adalah kami ini sebagai narsum atau sebagai pemberi nasihat, pemberi arah kepada mereka, komoditas-komoditas apa mungkin yang bisa dikendalikan dan lain sebagainya. Jadi memberikan arah ke sana. Apalagi mulai tahun 2022, khususnya ketika pada waktu bulan September ya, setelah bulan September itu kan ada kenaikan BBM tuh yang cukup lumayan tinggi sehingga mengakibatkan inflasi tidak hanya di BPS Kota Malang, hampir di Selindo, di seluruh Indonesia ini mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, setelah itu Pak Mendagri, Pak Tito itu hampir setiap Senin mengadakan yang namanya rakor. Rakor inflasi dilaksanakan setiap hari Senin. Rakor ini mengundang seluruh stakeholder kabupaten kota seluruh Indonesia. Itu yang namanya rakor inflasi. Jadi kami biasanya diundang juga di Pemkot. Jadi setiap hari Senin saya harus datang ke Pemkot. Di sana sudah juga, apalagi Pak PJ Wali Kota sekarang ini cukup getol juga mengikuti inflasi. Beliaunya selalu hadir pada hari Senin ya. Jadi kami selalu diundang di GCC sana. Materinya hampir semua stakeholder di kementerian, baik itu BPS Pusat, Kementerian Pertanian, dan lain sebagainya, sampai Bappenas, Bulog, itu memberikan paparan. Memberikan paparan kepada seluruh Indonesia ya, ke kabupaten kota, apa-apa komoditas-komoditas yang naik atau komoditas-komoditas yang mungkin
bisa menyumbang inflasi di minggu-minggu ini. Kami selalu datang, kami selalu hadir di kegiatan Pemkot, dan biasanya setelah rakor inflasi itu Pak PJ Wali Kota maupun Pak Sekda dan kami dari BPS Kota Malang selalu diberi apa ya, untuk memberikan arahan kepada tim TPID, memberikan arahan kepada dinas-dinas terkait. Karena apa? Karena arahan-arahan itu adalah berupa komoditas-komoditas apa yang mengalami kenaikan, bahkan nggak hanya bulan, ini minggu. Jadi minggu ini sampai minggu ini apa komoditas-komoditas yang mungkin bisa menyumbang inflasi pada bulan berjalan. Sehingga dari komoditas-komoditas yang diungkap oleh BPS itu, tim TPID atau tim pengendali inflasi daerah maupun Pemkot Malang tidak akan melakukan sidak ke pasar, akan melakukan operasi pasar, akan melakukan namanya operasi pasar lah ya, yang sering dilakukan. Komoditas-komoditas itu hasil dari arahan dari BPS. Jadi data BPS ya, Pak, jadi ya? katakanlah misalnya beras naik, ya mungkin yang perlu dikendalikan adalah komoditas beras. Seperti saat ini mungkin daging ayam ras, telur ayam ras sedang naik tinggi-tingginya. Itu juga Pemkot memanfaatkan data tersebut, akhirnya nanti dari pihak TPID atau pihak Pemkot itu menghadirkan komoditas-komoditas tersebut di pasar dengan harga yang lebih murah misalnya, sehingga masyarakat tidak terlalu terlalu takut dengan kenaikan-kenaikan yang terjadi di lapangan. Seperti itu ya Pak ya. Apalagi kan sekarang juga lagi bulan puasa dan juga mendekati bulan untuk Lebaran ya Pak ya. Biasanya kan makin naik juga tuh Pak harganya. Apakah itu memang tren setiap tahun seperti itu Pak? Ya, jadi selain komoditas-komoditas yang didata oleh teman-teman kami, kami juga menampilkan yang namanya historis data. Jadi mungkin kami menyampaikan sekitar 3-4 tahun yang lalu, misalnya dari tahun 2019 sampai tahun 2023 ya, di bulan dimana mungkin kapan bulan, misalnya katakanlah pada bulan Ramadan seperti ini, atau pada bulan menjelang nanti Hari Raya atau Idul Fitri, itu biasanya tren komoditas itu tidak banyak berubah. Artinya apa? Artinya komoditas-komoditas tersebut yang biasanya menyumbang inflasi di bulan-bulan tersebut. Itu yang biasanya kami sampaikan juga ke pihak TPID, ke Pemkot dengan data historis kami yang punya. Jadi misalnya tahun 2023 kemarin di bulan Ramadan atau bulan menghadapi Hari Raya, apa sih komoditas-komoditasnya? Dari situ tidak akan lepas misalnya seperti sekarang ini adalah misalnya daging ayam ras, telur ayam ras, mungkin juga sedikit beras. Karena apa? Karena memang menjelang Ramadan dan menjelang Hari Raya itu permintaan akan komoditas-komoditas tersebut memang cukup tinggi. Sehingga karena permintaan tinggi, biasanya pedagang, distributor dan lain sebagainya akhirnya menaikkan harga. Karena apa? Karena juga stoknya mungkin menipis. Sehingga itu terjadi kenaikan harga di pasar. Mungkin ada nggak sih Pak, kalau dari BPS sendiri, adakah program kerja nih antara Pemkot Malang dan juga BPS dalam menghadapi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi juga? Ya itu tadi, jadi kami selalu memberikan insight, memberikan arah kepada Pemkot atau tim TPID ya, dari kegiatan-kegiatan yang ada tadi, seperti misalnya rakor inflasi, HLM, dan lain sebagainya. Dalam hal kerjasama sih, misalnya dalam pengendalian inflasi sebetulnya kita tidak boleh bekerja sama dalam hal pengendaliannya, tapi memang sudah ada tugas dari TPID loh, tim pengendali inflasi daerah yang anggotanya itu dari stakeholder yang ada di Kota Malang ya, OPD terkait, misalnya Dinas Pertanian, Disperindak, ataupun dari BI. Nah itu lah, dari sana kita ini dari BPS biasanya ya tadi sebagai narsum memberikan arah, memberikan gambaran, sehingga mereka di lapangan itu tidak artinya tidak ngawur gitu artinya. Jadi komoditas apa yang perlu dikendalikan itu sudah punya gambaran. Benar. Jadi nggak semua komoditas atau semua bahan pokok
dijual atau enggak. Jadi beberapa aja, sehingga dari komoditas-komoditas yang naik dan lain sebagainya itu yang bisa kita kendalikan lah harga di pasar. Oke, benar juga ya Pak. Soalnya kan Pak PJ Wali Kota Malang kan juga punya warung tekan inflasi gitu ya. Jadi itu juga berdasarkan dari data BPS juga BPS, ya Pak ya. Dan mungkin ada nggak sih Pak tantangan atau hambatan nih yang dihadapi sama BPS waktu mensinergikan antara BPS dan juga Pemkot Malang? Ya sebetulnya tantangan dan hambatan tidak terlalu signifikan ada, ya Pak, tidak signifikan karena ya tadi kerjasama antara kita BPS Kota Malang dengan Pemkot Kota Malang sudah semakin baik dan terjalin baik sekali. Karena apa ya tadi, karena kita sudah kontinu setiap Senin bisa ketemu Pak Wali, bisa ketemu tim TPID, bisa ketemu Pak Sekda, hanya khusus membahas inflasi. Iya, benar, sehingga dari data ya seperti tadi, seperti program Pak PJ Wali Kota terakhir pada waktu bulan Desember, saya ingat betul itu, sebetulnya minggu ketiga itu inflasi Kota Malang masih di atas inflasi nasional maupun inflasi Jawa Timur. Tapi karena pada minggu-minggu terakhir, Pak Wali Kota bersama tim akhirnya memutuskan untuk mendirikan yang namanya warung tekan inflasi. Itu pun atas arahan dari kami BPS. Kalau sebaiknya warung tekan inflasi itu tidak di kecamatan, tidak di kelurahan, sebaiknya atau tidak di luar atau jauh dari pasar. Karena apa? Karena BPS itu datanya di pasar. Iya, benar Pak. Jadi teman-teman kami semua itu datanya di pasar-pasar yang ada di Kota Malang. Sehingga ketika warung tekan inflasi itu dibuka, seharusnya warung tekan inflasi itu dilakukan di pasar. Bukan katakanlah di tempat lain, misalnya di kecamatan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dengan adanya warung tekan inflasi itu ternyata efeknya cukup lumayan. Banyak pedagang yang mungkin ketika itu harganya tinggi, ternyata karena ada warung tekan inflasi yang misalnya beras ya, harganya lebih rendah, akhirnya pedagang itu takut untuk menaikkan harga yang tinggi. Yang lebih tinggi lagi. Ya, itu kan juga itu yang namanya bisa menekan harga di dalam toh. Akhirnya apa? Akhirnya tujuannya dari inflasi itu kan inflasi itu dihitung kan karena ada kenaikan harga. Jadi harga bulan ini dibandingkan harga bulan kemarin. Nah, kalau harganya itu naiknya tidak terlalu signifikan kan inflasinya, sehingga inflasinya kan lebih kecil itu. Nah, itu salah satu kemarin yang termasuk berhasil dari warung tekan inflasinya Pak PJ Wali Kota kemarin. Iya. Mungkin buat ngalam nih Pak yang belum tahu gimana sih sistemnya dari warung tekan inflasi sendiri ini. Kalau warung tekan inflasi itu sebetulnya kan koridornya TPID. Koridornya Pemkot, mungkin dari Diskopindak ya. Artinya gimana mungkin yang dijual beras katakanlah lebih murah mungkin karena ada dari Bulog. Karena Bulog kan ada drop-dropan dari Bulog, atau mungkin dari anggaran-anggaran lain yang ada di pemerintah Kota Malang, misalnya anggaran bantuan transport dan sebagainya yang bisa dialihkan untuk mengurangi harga yang ada di pasar. Itu mungkin umumnya seperti itu. Kalau dari BPS sendiri Pak, apa mungkin ada memberikan pelatihan atau bimbingan nih kepada staf Pemkot yang mungkin juga dalam tim TPID gitu Pak, atau gimana? Sebetulnya setiap HLM, jadi kami ini ketika diundang menjadi narasumber HLM, kami biasanya selain menjelaskan mengenai angka inflasi, kami juga menjelaskan mengenai metode-metode penghitungan inflasi. Tapi memang tidak khusus ya, artinya tidak khusus itu pesertanya itu adalah stakeholder atau tim TPID. Jadi mungkin kami sangat senang sekali kalau mungkin nanti dari pihak Pemkot atau dinas-dinas terkait yang perlu mengetahui tentang penghitungan inflasi, kami sangat senang sekali dan kami akan selalu support untuk memberikan penjelasan bagaimana inflasi itu dihitung. Kalau ada nggak sih Pak terkait kajian atau studi kasus nih sebagai contoh yang sukses dari sinergitas dari BPS dan juga Kota Malang, pemerintah Kota Malang ya dalam mengatasi inflasi? Ya, salah satu tadi warung inflasi itu, warung tekan inflasi itu adalah salah satu
sinergi yang luar biasa, karena memang dari warung tekan inflasi ini adalah merupakan salah satu salah satu inovasi dari pemerintah kota, karena ini biasanya memang diminta oleh tim pusat, Kemendagri, oleh Bulog pusat, ada laporan-laporan bagaimana sih pemerintah kabupaten kota ini salah satunya untuk menekan inflasi, inovasi apa yang ditampilkan. Salah satunya kemarin itu dengan adanya warung tekan inflasi yang ada di pasar itu. Oke, keren sekali ya Pak. Emang sinergitas antara BPS dan juga Kota Malang ini. Bagaimana sih upaya dari BPS sendiri untuk menghadapi transparansi data dan juga akurasi data yang diberikan ke Pemkot Malang nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi ini nggak hanya inflasi ya. Iya, benar. Jadi hampir seluruh indikator, seluruh survei atau kegiatan-kegiatan sensus yang dilakukan oleh kami BPS Kota Malang, nggak hanya BPS Kota Malang, hampir seluruh BPS yang ada di Selindo ini, bahwa kami yang pertama selalu ada yang namanya perekrutan petugas. Dari perekrutan petugas ini kami latih, kami selalu mengadakan pelatihan untuk itu. Jadi misalnya kalau menghitung inflasi ya kita melatih bagaimana tim-tim yang dilatih itu bagaimana caranya kita survei di pasar dan lain sebagainya dan itu selalu kita punya metodologi apa-apa yang diperlukan dalam pendataan tersebut dan lain sebagainya. Setelah dari proses pendataan kami akan selalu masuk ke proses yang namanya pengolahan data. Itu pun ada yang namanya validasi, ada editing dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah kalau bahkan selain petugas ke lapangan kami juga namanya ada pengawas di lapangan. Jadi kami mendampingi petugas tersebut kalau memang perlu didampingi atau bagaimana kami yang pengawas itu melakukan mungkin uji coba dulu dengan responden dan sebagainya, sehingga insya Allah data-data yang dihasilkan oleh BPS itu adalah sudah sesuai dengan metodologi yang kami adakan di BPS RI gitu. Oke, keren sekali ya Pak untuk BPS Kota Malang. Dan ini juga kita sekarang ada di kantor BPS Kota Malang ya, Nawak Ngalam. Ini kita juga sudah melihat banyak sekali keliling-keliling ini program dari BPS Kota Malang untuk memastikan masyarakat ini bisa memahami data dari Kota Malang nih Pak. Mungkin boleh dijelaskan beberapa programnya dari BPS? Intinya bahwa tadi yang saya sebutkan bahwa sebetulnya untuk mencari data di BPS itu sekarang ini nggak harus nawak-nawak Malang atau siapapun yang membutuhkan datang ke BPS. Karena kita juga sudah bisa pertama mendownload langsung di website BPS. Itu on time, artinya misalnya ketika tanggal 1 kami progres merilis data inflasi, tentunya di website surinya sudah muncul. Baik itu PPT-nya, baik itu berita resminya sudah ada dan sudah bisa dilihat. Yang kedua, kami juga punya yang namanya Boystat. Boystat ini adalah suatu inovasi dari BPS Kota Malang. Itu kalau teman-teman atau nawak-nawak Malang kepingin tahu namanya data BPS, bisa langsung download di Play Store yang namanya Boystat. Jadi enak sekarang. Jadi data ada di genggaman lah. Iya, benar ya. Terus yang ketiga, kalau mungkin kepingin datang ke kita, ke perpustakaan kami, di sini namanya adalah sudah perpustakaan digital. Artinya semua produk dari BPS itu sudah didigitalisasi, sudah ada di komputer, sudah di website dan lain sebagainya. Karena kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya nawak-nawak Malang atau teman-teman mahasiswa datang ke Kota Malang pasti banyak buku di sini. Banyak rak dan lain sebagainya, tapi sekarang sudah nggak terlalu banyak buku. Jadi kalau ada buku ini adalah buku-buku yang memang baru. Jadi buku-buku baru atau publikasi-publikasi baru. Kami di sini menyediakan selain layanan juga konsultasi statistik. Jadi kalau diperlukan, bagaimana kami juga melayani para pengunjung di sini dengan konsultasi statistik, pelayanan dan lain sebagainya. Bahkan kami punya yang namanya inovasi, bahwa kalau pelayanan kami di sini kurang memuaskan, di situ sudah kami sediakan mengenai souvenir. Jadi pengunjung kalau merasa tidak puas langsung bisa ngambil souvenir di sini. Siapapun boleh milih di situ, ambil souvenir untuk dibawa pulang karena memang mungkin pelayanan kami kurang memuaskan di pengunjung. Mungkin seperti itu, Bu.
Keren sekali ya Pak untuk BPS Kota Malang ini, dan ini juga kita sudah sampai ke ujung acara juga ya Pak untuk hari ini. Mungkin sebelum menutup acara mungkin ada beberapa closing statement untuk sinergitas antara BPS dan juga Pemkot Malang Pak, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi kami selama ini sudah bisa bekerja sama dengan Pemkot Kota Malang, apalagi dengan data inflasi, karena hampir setiap minggu kami BPS Kota Malang selalu diundang oleh Pak PJ Wali Kota, bahkan Pak PJ Wali Kota pun juga selalu hadir dalam namanya rakor inflasi di GJC sana ya, di Pemkot Malang. Artinya kami memberikan arahan mengenai inflasi, memberikan arahan mengenai komoditas-komoditas apa yang mungkin bisa digunakan oleh tim TPID untuk pengendalian inflasi di lapangan. Jadi tim TPID itu sudah punya apa ya, semacam apa sih yang mau kita kendalikan, apa sih mau komoditas-komoditas apa yang mau kita kendalikan. Terus yang kedua, bagi masyarakat, bagi nawak-nawak Malang, kalau membutuhkan data BPS, mungkin bisa dilihat secara langsung di website BPS Kota Malang. Dan yang ketiga juga bisa langsung download di Play Store, di Mboinstat, kan apa seluruh data BPS sudah ada di situ semua. Jadi artinya mungkin karena tidak punya waktu untuk berkunjung ke Kota Malang, BPS Kota Malang sudah menyediakan inovasi-inovasi yang memudahkan bagi pelayanan data di seluruh masyarakat Kota Malang. Mungkin itu. Siap, keren sekali untuk BPS Kota Malang, dan kita dari Dinas Kominfo Kota Malang juga mengucapkan terima kasih karena Pak Umar sudah disediakan tempat untuk podcast juga, dan juga sudah bersedia dan berkenan untuk memberikan wawasan mengenai inflasi ya Pak kepada nawak ngalam yang lagi ada di rumah juga. Dan bisa kita ketahui ya Sobat Mako, dari pembahasan kita ini kita tahu bahwa dan sadar juga betapa pentingnya pengendalian inflasi di Kota Malang, dan kita doakan juga semoga sukses selalu untuk BPS Kota Malang dan pastinya untuk pemerintah Kota Malang juga dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan-kebijakan yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan itu tadi Sobat Mako, podcast episode ketiga bersama Mako Suara Cita oleh Dinas Kominfo Kota Malang. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.